Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Seorang hamba di dunia ini tidaklah kosong, tidaklah bisa terlewat padanya tiga hal. An yakuna fi tabaqatin min tabaqatin salasah. Dia berada pada satu posisi di antara posisi-posisi yang tiga. Yang pertama adalah ada kalanya dia dalam keadaan afiah, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan kaya, dalam keadaan sehat, yang mana hal ini wajib padanya bersyukur. Wa an yakuna fi ibtila'in wa shiddah wa mihnah. Ada kalanya dia dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan miskin. Fa haqqa dzalika as-sabru, yang mana hal ini mewajibkan padanya bersabar. Dan kondisi ketiga adalah an yakuna fi dzambin wa khati'ah. Ada kalanya dia jatuh pada dosa dan maksiat, dosa dan kesalahan, yang wajib padanya agar bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur tidaklah terwujud dengan baik juga dengan tiga hal. Tidaklah rasa syukur terwujud dengan baik kecuali dengan tiga hal. Tiga rukun syukur. Yang pertama adalah an ya'tarifal abdu bin ni'mati bil qalbi minallahi batinan. Dia mengakui bahwasanya nikmat yang ia peroleh adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah as-sana'u 'ala al-mun'im bil lisani dhahira. Setelah dia mengakui kenikmatan itu adalah semata-mata datang dari Allah, dia memperbanyak syukur dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah an yusarrifa ni'mah fi syukri man 'ama 'alaihi biha fi ta'atihi, yaitu mempergunakan nikmat tersebut
di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah termasuk sebesar-besar syukur. Syukur tidaklah semata-mata dengan memperbanyak tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, namun anggota badannya mengiringnya dengan maksiat. Karena dengan syukur jenis ketiga ini, syukur dengan anggota badannya dalam ketaatan akan mempertahankan kenikmatan tersebut pada dirinya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat terbesar yang patut kita sadari, yang patut kita akui dari Allah Subhanahu wa taala adalah dipanjangkan usia-usia kita, yang dengannya kita insyaallah taala akan kembali berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena ketika seorang hamba dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan, ini adalah kesempatan besar agar seorang hamba tersebut dapat memperbanyak ibadah dan memperbaiki kualitasnya. Maka pada kesempatan yang mulia ini, khutbah Jumat kali ini adalah bagaimana kita menyambut Ramadan. Yang pertama adalah istiqbalu Ramadan bil farah bi fadlillahi wa rahmatih. Kita menyambut Ramadan dengan rasa suka, rasa gembira kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka hendaknya dengan hal itu kalian atau mereka bergembira. Dan ini lebih baik dari orang-orang musyrik yang mereka kumpulkan. Surat Yunus ayat 58. Maksudnya bergembira dalam hal ini adalah al-istimsaku bi kitabillahi wattiba'ih. Bergembira terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah agar seseorang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan mengikutinya. Karena apabila seorang hamba berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan mengikuti Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan untuknya hal-hal yang dapat membawa kebaikan pada hamba tersebut, berupa diampunnya dosa, ditingkatkan pahala, dan dihapuskan berbagai kesalahan. Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan padanya al-mawasim al-azimah, musim-musim kebaikan, yang mana di antara musim tersebut adalah bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah at-tahni'ah, tahni'atul muslim nafsahu istiqbali Ramadan, yaitu seorang muslim setelah dia bergembira kepada Allah atas akan hadirnya bulan Ramadan, dia hendaknya mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan tersebut. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Ma ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin qad khala Ramadan." Aku tidaklah melihat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa penuh dalam satu bulan melainkan bulan Ramadan. Maka na yasumu min Sya'ban wa in kana la yasumu Sya'ban illa qalila. Adapun setelah itu tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa melainkan setelah Ramadan tentunya, melainkan di bulan Sya'ban. Maka hendaknya masing-masing dari kita, bagi yang sudah terbiasa di waktu-waktu sebelum nisfu Sya'ban ini telah memperbanyak puasa sunnah, maka hendaknya dia melanjutkan sampai akhir Ramadan sebelum datangnya hari Syak, yaitu hari yang meragukan. Karena dengan dia mempersiapkan puasa sunnah, maka fisiknya akan terlatih dalam menghadapi atau menyiapkan diri menghadapi Ramadan, yang dengan puasa tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mempersiapkan fisik dan hatinya
tidak mempersiapkan fisik dan mentalnya untuk beribadah di bulan Ramadan, dia khawatir terkena ancaman yang mana dia keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya belum terampuni. Suatu saat Jibril alaihissalam berdoa, wa ab'adallahu rabbul alamin 'abdan in salakha anhu Ramadan falam yughfar lahu qul amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan seorang hamba yang mana Ramadan pergi darinya dalam keadaan dia belum terampuni. Lalu Jibril mengatakan amin. Katakanlah amin, maka Rasulullah SAW mengaminkan. Dalam riwayat yang lain, raghima anfu 'abdin in salakha anhu Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh merugi seorang hamba yang mana Ramadan berakhir darinya namun dia belum diampuni. Hal ini karena disebabkan dia tidak mempersiapkan fisik dan mentalnya untuk beribadah selama bulan Ramadan, sehingga hatinya pun malas dalam beribadah di bulan Ramadan. Tidaklah dia memasuki bulan Ramadan beribadah padanya melainkan hanya karena tidak enak dengan keluarga dan masyarakatnya. Kemudian persiapan ketiga, hendaknya seorang hamba istiqbalu Ramadan, yastaqbilu Ramadan bitaubah. Dia menyambut Ramadan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala meluaskan ampunannya di siang dan di malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'al lail, musii'an nahar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar membentangkan tangannya pada malam hari agar orang yang berbuat keburukan di siang hari bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari, hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Dan hal itu terjadi sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya, yaitu terjadinya hari kiamat. Kemudian persiapan keempat adalah an yastaqbila Ramadan bil ibtiadi an rufaqais su. Seorang hamba hendaknya menyambut Ramadan dengan menjauhi teman-teman yang buruk, dengan menjauhi teman-teman yang buruk yang terus membisikkan padanya hal-hal yang buruk padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalul jalisi shalih wasu' ka hamilil misk wa nafikhi khir." Hanyalah permisalan tempat teman duduk yang soleh dan teman duduk yang buruk adalah semisal orang yang menjual parfum misik dan peniup bara api, yaitu sebagai pembuat pandai besi. Dalam hal ini, permisalan hal ini, ketika seorang hamba terus senantiasa berteman atau dekat dengan teman-teman yang buruk, maka ini berpotensi akan menjauhkannya dari amalan-amalan yang baik. Ketika dia beramalan baik, dia justru dibully, justru diejek. Namun ketika dia jatuh pada keburukan, jatuh pada penyimpangan, justru disemangati. Kemudian yang kelima adalah istiqbalu Ramadan bitilawatil Quran wa tadabburihi. Hendaknya seorang hamba menyambut Ramadan dengan mulai memperbanyak bacaan Al-Quran dan mentadaburinya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika masuk pada bulan Ramadan, beliau biasa memurojaah bacaan Al-Qur'annya kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Dan menjelang wafatnya beliau, bahkan beliau memurojaah bacaan Al-Qur'annya sampai 2 kali. Aqulu ma tasma'un, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah Jumat a'azzani Allah wa iyyakum. Pada khutbah yang kedua ini khatib akan menyebutkan persiapan keenam yang hendaknya diingat-ingat oleh para jamaah semuanya, yaitu al-isti'dadu li Ramadan bi tathhiril qalbi wa tashihil i'tiqad. Mempersiapkan diri menyambut Ramadan dengan membersihkan hati dan membersihkan keyakinan-keyakinan yang salah yang mana dalam akidah kita, sebagaimana hal ini dipopulerkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dengan at-taswiyah wa tarbiyah. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri dalam Al-Quranul Karim berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak, melainkan orang yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang salim, hati yang sehat, hati yang bersih dari berbagai kotoran noda, dosa dan maksiat. Sehingga hendaknya kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk interaksi kita, muamalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bentuk muamalah kita kepada sesama manusia, hendaknya kita meninggalkan dendam dan kebencian terhadap sesama kaum muslimin. Kemudian hal yang kedua yaitu tarbiyah, yaitu mendidik hati kita agar nanti selama Ramadan atau bahkan sebelumnya, yaitu pada bulan Syaban ini, agar kita melatih lisan-lisan kita dan hati-hati kita dari perbuatan buruk. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Malam yada' qaula zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajah." Barang siapa tidak meninggalkan ucapan kotor, bahkan beramal dengannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh fi an yada'a ta'amahu wa syarabuh. Tidak butuh kepada seseorang yang dia meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya sedang berpuasa. Jika seseorang dalam keadaan berpuasa masih mengotori lisan dan hatinya dengan hal-hal yang buruk, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima puasanya, waliyadzubillah. Kemudian kita juga hendaknya memperbaiki akidah kita, berusaha memurajaah akidah yang benar seputar Ramadan, kemudian menguatkan hati di dalam mempersiapkan keikhlasan ibadah-ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam memperbaiki akidah adalah kita hendaknya memunculkan, menumbuhkan keyakinan bahwa Ramadan adalah fursah azimah li naili maghfiratillah, kesempatan yang agung untuk meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan menanamkan keyakinan yang benar ini, kita akan memasuki Ramadan dalam keadaan tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk berleha-leha, untuk bermalas-malasan selama Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih wulata umurina lima tuhibbu wa tardah. Allahumma aslih wulata umurina lima tuhibbu wa tardah. Allahumma aslih wulata umurina lima tuhibbu wa tardah. Allahumma ballighna Ramadan wa inna ala siyami wal qiyam waj'alna fihi min utaqaika minan nar. Allahumma sallimna ila Ramadan
وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة